Selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Laut Channel. Kali ini dalam konten saya yang akan saya sampaikan untuk saudaraku semua, ya, dimanapun berada. Dalam konten saya ini berhubungan dengan politik, yaitu politik kenegaraan, yaitu yang akan saya sampaikan adalah politik yang ada di Indonesia. Bagaimana perjalanannya, ya. Saudara ikuti dari awal sampai selesai biar paham, ya. Saudara-saudaraku di mana saja berada, saya doakan saudara semua dalam keadaan sehat walafiat, lancar rezeki, ya, bahagia selalu dengan keluarga dan kawan semua. Amin. Kali ini dalam konten saya beri judul bagaimana cara berpolitik yang baik berdasarkan Pancasila, ya. Caranya yaitu dengan menerapkan nilai-nilai dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya. Pancasila dan etika politik, ya, yaitu kita harus tahu pengertian etika itu apa, ya. Etika adalah kelompok filsafat praktis, ya, yaitu filsafat mengenai tingkah laku yang dilakukan manusia, yaitu membahas bagaimana manusia itu bersikap terhadap apa yang ada, artinya apa yang dihadapi oleh manusia itu sendiri. Kalau dalam hal ini adalah filsafat politik Pancasila adalah yang dihadapi harus sesuai dengan norma atau unsur-unsur dari Pancasila, ya, dari sila yang pertama sampai sila yang kelima. Itu harus mempengaruhi sikap dan perilaku manusia di Indonesia semuanya saja, everyday, tiap hari harus melaksanakan bagaimana sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, ya, bahwa warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, rakyatnya, warga negaranya harus mempunyai keyakinan Tuhan atau Allah, ya, atau kepercayaannya, ya. Jadi ini landasan bahwa manusia Indonesia itu bersikap perilaku bahwa kita itu ada yang menciptakan, yaitu Tuhan, yaitu Allah. Selanjutnya, bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral, ya.
Yang pertama yaitu etika umum, ya, yaitu prinsip perilaku manusia, baik individu maupun kelompok sosial. Ya, karena manusia itu bisa berdiri sendiri, ya, mempunyai hak individu ataupun kelompok. Kelompok itu ya dalam organisasi, misalnya dalam politik itu bagaimana bersikap perilaku dalam partai, ya, tidak boleh keluar rel daripada Pancasila itu sendiri, ya. Selanjutnya, Pancasila sebagai etika politik, ya. Etika politik adalah cabang dari filsafat, ya, yaitu filsafat politik yang membicarakan perilaku atau perbuatan politik, yaitu nilai baik dan buruk daripada pelaku politik itu sendiri, ya. Ini harus berpegang daripada moral Pancasila, ya. Pancasila itu sebagai landasan dan pegangan bertingkah laku daripada bangsa itu sendiri, yaitu bangsa Indonesia, tidak boleh lepas. Jadi Pancasila itu sebagai pegangan dasar yang kuat yang harus dipakai dalam perilaku setiap hari di mana dia bekerja sebagai rakyat atau sebagai pejabat, ya, sebagai anggota DPR misalnya, menyusun peraturan perundangan, itu tidak boleh aturan itu keluar dari rel daripada Pancasila, ya. Jadi harus ada unsur ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, ya. Meskipun menurut saya pribadi, ya, sila keempat ini adalah sila di mana kekuasaan demokrasi itu bisa dimusyawarahkan, ya, dalam mencari pemimpin bangsa dan negara Indonesia. Jadi pemimpin itu dipilih secara musyawarah. Apabila tidak bisa dipilih secara sepakat, maka harus di voting, ya, itu. Kemudian yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Selanjutnya apa tujuan etika politik itu apa? Ya, ini perlu diketahui, yaitu tujuan etika politik adalah mengarahkan kehidupan politik yang lebih baik untuk dirinya sendiri, ya, baik untuk dirinya sendiri maupun pada orang lain, ya. Dalam individu maupun dalam organisasi, ya. Jadi etika politik itu yang bersikap secara pribadi maupun
dalam organisasi, misalnya organisasi politik ya, misalnya dalam partai A, B, dan C dan seterusnya, dalam perilaku tiap hari dalam bekerja itu harus berdasarkan pada sila-sila dalam Pancasila, tidak boleh keluar ya. Selanjutnya secara yuridis ketatanegaraan kita bisa melihat pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kita lihat pada pembukaan ya Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam alinea keempat ya. Di situ secara jelas tertera tujuan daripada negara Indonesia, yaitu untuk menciptakan keamanan, keadilan ya, adilan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang berdasarkan ya dalam alinea keempat yang di bawah, dia menciptakan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia itu berdasarkan yaitu unsur-unsur dari Pancasila ya. Yang di sini belum disebutkan secara letterlek adalah berdasarkan Pancasila, tapi unsurnya 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia ya. Itu adalah unsur dari Pancasila. Itu di pembukaan paling bawah itu ya, untuk mewujudkan tujuan negara itu harus berdasarkan sila-sila dalam Pancasila ini ya. Cuman di situ tidak sebut Pancasila, tapi di situ unsurnya unsur Pancasila. Panca itu 5, sila itu dasar. Jadi dasar negara itu ada 5. Bahkan pernah saya ada pertemuan ya, insan ilmiah Indonesia dan Belanda ya, dalam studi perbandingan ya. Itu ada pengikut dari luar negeri di mana negara itu sangat setuju sekali dengan Pancasila ya. Di negara saya tidak ada ya, di mana negara itu pernah Bapak Presiden Soeharto membangun masjid di sana ya. Selanjutnya di mana unsur-unsur dalam Pancasila itu dalam konstitusi ya Republik Indonesia ya, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 ya, dijabarkan di dalam pasal itu ya. Kemudian yang di bawah pasal-pasal itu
ada penjelasan ya. Jadi apa maksud pasal-pasal itu dijelaskan di situ ya. Selanjutnya, setelah Undang-Undang Dasar itu sebagai landasan konstitusi di negara kita, landasan hukum dasar kita, itu selanjutnya dalam praktek ya pemerintahan ya negara dan bangsa Indonesia, siapa yang terpilih pemimpin bangsa Indonesia ya harus melaksanakan undang-undang ya. Jadi perlu ada dasar pelaksanaan daripada pemerintah dan negara yang akan dilaksanakan oleh presiden, di mana undang-undang itu dibuat ya bisa dari usulan pemerintah kepada DPR atau DPR membuat rancangan undang-undang sendiri dari DPR, kemudian disetujui ya, kemudian diundangkan oleh bangsa dan negara Indonesia, yaitu presiden kita yang akan menandatangani ya daripada undang-undang itu untuk diundangkan dalam lembaran negara ya. Selanjutnya, untuk melaksanakan undang-undang itu presiden, menurut saya biar luas dan fleksibel dalam pelaksanaan dari pemerintah dan negara ini, presiden harus membuat PP, peraturan pemerintah, untuk melaksanakan dalam tindakan praktek sehari-hari. Ini harus ada PP, setiap ada undang-undang mau dilaksanakan harus ada peraturan pemerintahnya, peraturan pelaksanaan pemerintah ya, peraturan pemerintah. Kemudian disusun peraturan perundangan yang ada di bawahnya ya. Jadi sikap berpolitik bangsa Indonesia harus tidak boleh keluar dari Pancasila ya. Jadi Pancasila ya, jadi Pancasila itu di Indonesia sebagai sumber hukum ya, tata kehidupan bernegara di Indonesia. Jadi Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum ya. Jadi semua peraturan harus mencerminkan mencerminkan sikap dan perilaku dalam unsur-unsur dari Pancasila itu yang harus diterapkan bangsa dan negara, baik secara formal maupun informal, atau segala tindakan manusia di Indonesia harus tidak boleh keluar dari Pancasila ya. Demikian saudara-saudaraku semua, semoga saja rakyat Indonesia, warga negara Indonesia dapat menjalankan Pancasila secara baik dan lancar ya. Semua masalah dalam Pancasila ini sudah diatur ya, cari pemimpin itu yang baik bagaimana ya, secara musyawarah mufakat, kalau tidak adalah voting, dipilih dan sebagainya. Ini diatur di dalam penyusunan peraturan perundangan maupun menyusun undang-undang ya. Jadi di sini Pancasila itu adalah
sebagai suatu pegangan untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia dalam bersikap dan perilaku apa saja, ya, baik kepada rakyat, baik kepada tetangga negara atau dimanapun bangsa di dunia ini berada. Kita punya dasar yaitu Pancasila. Demikian saudaraku semua, semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh saudara sekalian dan menambah wawasan dan keyakinan saudara semua dalam bertingkah laku sehari-hari, baik di luar jabatan maupun dalam jabatan. Terima kasih. Thank you. See you again.